Itu menunjukkan bahwa setiap orang ingin dianggap benar, ingin mendominasi sesuai gayanya. Bahkan kadang-kadang ada orang merendah, tapi dengan merendah ini sebenarnya dia ingin ditinggikan. Enggak apa-apa, monggo saya manut aja. Dengan gaya sebenarnya dia ingin menguasai, menundukkan orang lain dengan gayanya bahwa saya manut saja. Ketika semua sombong dan dia rendah hati sendiri, itu sebenarnya kadang-kadang rendah hatinya ingin bahwa wah ternyata sampean yang paling baik di kalangan ini, yang lain sombong semua, sampean satu-satunya yang tidak sombong. Nah, itu berarti strateginya sukses dia. Orang lain tunduk dengan gayanya. Nah, itu persepsinya Nietzsche. Dan kamu akui atau tidak kamu akui, sebenarnya setiap kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam ini kita lanjutkan fenomenologinya dengan tokoh besarnya fenomenologi. Ada yang bilang dia juga seorang eksistensialis. Sebenarnya dia juga kadang-kadang disebut dalam kajian-kajian hermeneutik karena memang dia ada di tiga-tiganya. Filosof besar abad 20, Martin Heidegger, asli Jerman. Yang agak kontroversial dalam hidupnya adalah dia pengikut Nazi dan sering muji Hitler. Itu yang terus jadi kontroversial dalam hidupnya Martin Heidegger. Sejak kecil dia lahir di kalangan ulama, pendeta Katolik. Meskipun nanti setelah kawin dia pindah jadi Protestan. Tapi bapaknya bercita-cita sebenarnya dia harus jadi pendeta. Maka disekolahkan di seminari. Cuma tidak kerasan bagi dia, ternyata nggak enak sekolah teologi. Terus dia pindah ke filsafat. Hampir semua filosof itu lahir jadi filosof karena bereaksi terhadap peradaban modern barat yang cenderung saintisme dan positivistik. Dan untuk menuju ke sana ada beberapa tokoh, beberapa pemikiran kunci. Dan yang mempengaruhi Habermas dalam catatan saya setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, alhamdulillah sudah hujan sejak tadi sumuk. Oke ya, yang pertama adalah neo-kantianisme, pemikirannya Ricket dan Hartman. Yang ninggal jaket bisa basah di luar, silakan diambil. Daripada nanti pulangnya kedinginan. Helmnya yang kebalik-balik silakan diambil. Daripada pulangnya kamu pakai helm yang isinya penuh air. Oke. Jadi Kantianisme kita ngerti cara berpikir yang berpola fenomenalis. Jadi realitas itu bergantung pada persepsi seorang subjek. Dan teori ini disempurnakan oleh Husserl dengan fenomenologinya, bahwa tidak semata-mata realitas itu ada pada si subjek, tapi ada dialektika antara subjek sama objek. Subjek melakukan intensi pada objek, dan objek menampilkan diri dalam subjek. Nah itu minggu lalu silakan dibuka lagi. Yang ketiga yang sangat berpengaruh adalah tradisi berpikir hermeneutik, khususnya Dilthey.
hermeneutika modern itu yang membangkitkan kembali seorang pendeta namanya Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher sebenarnya dia pendeta. Awalnya hermeneutik itu dipakai untuk teori menafsirkan Bible, dan itu yang jadi alasan banyak kalangan di dunia Islam tidak setuju sama hermeneutik. Tapi kemudian teori ini difilsafatkan jadi teori umum pemahaman oleh Schleiermacher. Jadi ada beda antara hermeneutik dalam tradisi Bible dengan hermeneutik di dunia filsafat yang coraknya lebih umum. Makanya kalau beli buku hermeneutik ke toko buku, jangan keliru, carilah di rak buku filsafat. Karena kalau kamu di rak buku religi, ulumul Bible itu istilahnya juga hermeneutik. Jadi istilahnya sama, tapi arahnya berbeda. Karena sejak Schleiermacher, hermeneutik ini jadi teori umum. Orang menyebutnya algemein hermeneutik, hermeneutik yang merangkum semuanya, hermeneutik yang universal. Nah, setelah Schleiermacher ada tokoh kedua yang terkenal dari tradisi hermeneutik, yaitu Wilhelm Dilthey. Tokoh inilah nanti yang mempengaruhi Heidegger. Kalau Dilthey ini membawa hermeneutik dari tradisi pemahaman umum ke dunia pemahaman manusia. Jadi sebelum ada Dilthey, humaniora dengan ilmu eksakta, dengan ilmu sosial itu alatnya sama, yaitu cara berpikir rasional empiris yang kita sebut cara berpikir ilmiah. Memahami manusia juga pakai teori-teori ilmiah. Psikologinya manusia juga dipahami secara ilmiah, namanya behaviorisme. Apapun yang terjadi dalam dirimu itu dilihat mungkin dari hormonnya, mungkin dari kimianya, mungkin dari... Jadi tidak melihat ada sisi lain bahwa kalau manusia itu beda. Manusia itu ya alam, bisa dipahami. Jadi kalau kamu merasa saya kok beda, enggak. Kalau katanya behaviorisme itu gejala hormonal aja. Kenapa kok cowok suka sama cewek? Itu hormonnya sudah ke sana. Struktur DNA-nya sudah pasti. Sehingga bahkan hari ini kan biologi modern sampai pada struktur DNA itu bisa direkayasa. Jadi bisa misalnya pingin orangnya kayak aku tapi fisiknya jangan kayak aku. Jadi yang agak tinggi, besar, agak biar lumayan. Kalau kecil kayak gini gak terlalu menjual. Jadi yang agak itu bisa dengan rekayasa genetika. Jadi mungkin sebagian dari DNA aku dianalisis terus diatur, terus itu namanya rekayasa genetika. Dan ini masih kontroversial, tapi manusia ternyata sudah bisa, gitu loh. Meskipun satu yang belum bisa bikin nyawa, tapi merekayasa isinya nyawa itu dia bisa. Manusia hari ini, makanya biologi terus dikenal dengan rekayasa genetika itu tadi. Nah, Dilthey masuk untuk menjelaskan bahwa tidak bisa memahami manusia secara positivistik. Kalau alam tinggal dijelaskan, tapi kalau manusia nggak bisa. Manusia harus dipahami. Kalau bahasa Jermannya, itulah beda antara Erklären dengan Verstehen. Erklären itu untuk alam, Verstehen itu untuk dunia manusia. Kalau alam kamu tinggal lihat, dipahami, dijelaskan. Tapi kalau manusia nggak bisa. Dilihat, dipahami, dan harus diselami, dihayati. Itu manusia, namanya Verstehen. Dan nanti dari Dilthey keluar satu istilah yang mungkin sudah kamu kenal, yaitu empati. Jadi memahami manusia nggak bisa dari luar, harus di Verstehen. Kalau kamu ingin ngerti seperti apa sih enaknya
jadi presiden. Nah, kamu lakukanlah empati. Bayangkan dirimu seandainya aku presiden. Jalan kemana-mana dikawal, apa aja yang dikatakan dikutip orang. Setiap kali mau melakukan apapun semua orang lah. Itu namanya empatik. Tidak bisa kamu nilai dari luar, dan nggak bisa kamu nilai sewenang-wenang dengan parametermu. Nah, katanya Dilthey, memahami manusia juga harus seperti itu. Tidak bisa seperti memahami barang. Kalau barang ya 1 tambah 1 2. Kalau dunia empiris, air 100 derajat mesti mendidih. Tapi kalau manusia nggak mesti. Secara logika dipukuli itu mesti marah. Tapi kalau untuk kasus manusia, nggak mesti dipukuli itu marah. Dalam banyak kasus dipukuli malah seneng. Ya misalnya dipukuli pacarnya, misalnya kalau lagi pacaran terus pukul-pukulan, itu kan kamu malah seneng kan, malah ketawa-ketawa. Wah, dikejar-kejar itu bukan berarti terus maling sama polisi ada yang salah, ada cendak. Kadang-kadang ya kejar-kejaran di pinggir pantai, itu kan kesannya romantis, katanya gitu. Saya nggak pernah kejar-kejaran. Ya kan, pencium. Dunia manusia tidak bisa dipastikan. Orang nangis itu nggak mesti sedih, nangis seneng juga banyak. Betul. Jadi kalau ada teman nangis nggak harus sabar ya, memang enggak. Kadang-kadang kamu harus ikut senang ya padahal dia nangis. Dan itulah human, itulah manusia. Tidak bisa dipukul rata. Parameter A tidak selalu berlaku untuk dunia B. Dan maka kata Dilthey, orang harus selalu melakukan empatik. Empatik itu orang bisa memahami lebih pas kalau dia punya pengalaman senada atau mirip. Itu pemahamannya biasanya lebih pas. Empati itu namanya transposisi. Orang yang tidak pernah kuliah akan susah disuruh menjelaskan kuliah. Penjelasannya tentang kuliah adalah penjelasan yang sifatnya berjarak, karena dia sendiri nggak pernah kuliah. Orang yang tidak pernah haji susah menjelaskan tentang haji. Jadi itu empati. Orang yang tidak pernah pacaran tidak bisa dia menjelaskan pacaran. Dia mungkin menasehati panjang lebar tentang pacaran, tapi kalau dia sendiri nggak pernah pacaran, itu penjelasannya, validitasnya masih setengah. Jadi kalau ada temanmu cerewet, nggak usah pacaran, pacaran itu ganggu kuliah, pacaran itu kamu tanya dulu, kamu pernah pacaran belum? Belum. Oh, berarti belum. Kamu masih setengah, belum ngerti pacaran itu kayak gimana, jatuh cinta itu kayak gimana. Yang tidak pernah patah hati juga tidak akan bisa paham seperti apa fenomena yang namanya patah hati. Tidak cukup dengan nasihat, patah hati gitu aja nangis, cari lagi masih banyak. Loh, tidak sesederhana itu. Logikanya sih memang begitu. Diputus ini, alhamdulillah diputus, bisa cari lagi, nambah wawasan, nambah pengalaman, kan logikanya begitu. Tapi tidak bisa bagi yang ngalami jatuh cinta beneran dan putus. Itu kiamat itu. Kamu bisa nangis 3 hari 3 malam. Maka memahami manusia, tidak ada satupun teori yang berlaku universal, berlaku positif untuk kapanpun dan dimanapun. Beda sama dunia IPA. Dan itu asumsi-asumsi yang diberikan oleh hermeneutik. Memahami, termasuk nanti ini kan berpengaruh di agama. Agama kan juga begitu. Qurannya bisa sama, tapi tafsirnya bisa ribuan, bahkan mungkin jutaan. Ayatnya satu tapi tafsirnya ribuan. Kenapa bisa begitu? Karena kita manusia. Setiap orang membaca sesuai persepsinya, sesuai perspektifnya. Dan Dilthey masuk ke sana. Nah itu empati. Ya makanya orang disebut manusiawi biasanya kalau daya empatinya besar. Kalau orang sedih dia ikut merasakan sedih, kalau orang senang dia ikut merasakan senang. Itu biasanya orangnya disebut manusiawi. Dan ini yang berpengaruh di Dilthey, berpengaruh di Heidegger dari Dilthey. Yang keempat, philosophy of will. Itu minggu keberapa kemarin ketika saya menjelaskan Nietzsche.
bahwa hakikatnya setiap orang itu ingin berkuasa dengan gayanya sendiri-sendiri. Sebenarnya kamu itu ingin jadi penguasa, ingin jadi orang yang diikuti, ditundui, ingin dirimu adalah yang benar. Itu sebenarnya manifestasi dari teori kehendak untuk berkuasanya Nietzsche. Dan orang tidak bisa menyangkal. Kamu, setiap orang, setiap kepala merasa pasti gayaku inilah yang paling benar hari ini. Itu sebenarnya bagian awal dari will to power. Kamu ingin mendominasi, kamu ingin menguasai. Jarang sekali ada orang yang enggak, sebenarnya hidupku ini salah semua. Enggak ada, orang pasti hampir semua merasa benar. Yang jelas-jelas salah sekalipun dia pasti merasa ada sisi benarnya. Gaius itu sudah 180% salah dia. Tapi coba lihat, pengacaranya bisa belok. Dia kalau diwawancara merasa aku itu ya tidak salah-salah amat. Itu menunjukkan bahwa setiap orang ingin dianggap benar, ingin mendominasi sesuai gayanya. Bahkan kadang-kadang ada orang merendah, tapi dengan merendah ini sebenarnya dia ingin ditinggikan. Enggak apa-apa, monggo saya manut aja. Dengan gaya sebenarnya dia ingin menguasai, menundukkan orang lain dengan gayanya bahwa saya manut saja. Ketika semua sombong dan dia rendah hati sendiri, itu sebenarnya kadang-kadang rendah hatinya ingin bahwa wah ternyata sampean yang paling baik di kalangan ini, yang lain sombong semua, sampean satu-satunya yang tidak sombong. Itu berarti strateginya sukses dia. Orang lain tunduk dengan gayanya. Itu persepsinya Nietzsche. Dan kamu akui atau tidak kamu akui, sebenarnya setiap kita ada di ranah ini. Aku ngajar seperti ini, ngaji filsafat, pasti ada titik-titik di mana merasa kamu tak kuasai sekarang di ngaji ini. Nggak ada. Kamu juga begitu, tak kuasai sesuai jangkauanmu. Kamu ingin menguasai, mungkin menguasai temanmu. Wah aku ngerti itu, temanku mesti nggak ngerti. Diem aja, aku pura-pura nggak ngerti, biar aja. Nah itu kadang-kadang gitu. Wah aku sudah pernah ngerti yang gitu, yang lain mesti belum. Yang lain kan paling ngerti filsafat baru kemarin. Aku sudah bolak-balik baca yang gitu itu. Sebenarnya itu will to power. Muncul dari keinginanmu untuk menguasai orang lain dalam bidang apapun. Bahkan sampai di kamar kosmu sama temanmu sak kamar kos, itu biasanya juga gitu. Kamu ingin aturanmu, pemikiranmu, kebenaran versimu yang jalan, bukan versi dia. Dan itulah will to power. Maka hati-hati dengan ini. Itu yang bikin Sartre gelisah, sehingga dia bilang ternyata orang lain itu neraka bagiku. Dia selalu ingin mendominasi. Dan ini agak sinkron, saya lupa baca di mana ada teori namanya medan energi. Jadi di sekeliling itu ada energi, dalam dirimu ada energi. Ketika dua orang berinteraksi, terjadi benturan antar energi, dan energi ini sebenarnya saling takluk menaklukkan secara tidak sadar. Ketika kamu didominasi oleh lawan bicaramu, saat itu energimu sedang jatuh dan energi lawanmu sedang membesar. Dalam konteks apapun. Hari ini karena aku ngomong di sini, energiku besar sekali menelan semua yang ada di depanku. Kamu banyak sekali tapi kalah sama energiku yang satu ini hari ini. Maka will to powerku sedang merajalela kalau sedang ngaji kayak gini. Kamu sedang ditelan habis-habisan oleh energiku. Nah itu Nietzsche. Apalagi kampanye hari ini, ya kan? Kamu dengan sadar, dengan rela menyerahkan will to powermu pada caleg-caleg yang kamu pilih, calon presiden. Entah pura-pura, entah enggak. Tapi itu yang terjadi di era kampanye seperti ini kan. Ada yang will to powernya kelihatan, ada yang samar-samar. Caleg itu, kalau kamu nyoblos dia, itu sebenarnya kan dia jadi buruhmu. Tapi calegnya merasa, ya enggak, aku jadi pimpinanmu kalau aku jadi caleg. Di pikiranmu merasa bahwa tak pilih, tapi nanti berarti kamu harus manut saya. Wong kamu DPR itu perwakilan rakyat dan saya adalah rakyatnya, berarti kamu wakilku, berarti kamu buruhku. Di kepalamu kan begitu merasanya. Tapi di kepala DPR-nya merasa, yus enggak apa-apa aku ngalah. Nah, besok kalau aku sudah jadi DPR beneran, karena aku yang ngatur kamu. Itu will to power.
Jangan terlalu mudah percaya dengan janji, karena setiap orang sebenarnya ingin menguasai kamu. Siapapun itu, bahkan orang tuamu, mungkin adikmu, kakakmu, dosenmu, temanmu. Kenapa? Setiap orang punya will to power. Itu Nietzsche, dan nanti diadopsi oleh Heidegger. Dan yang terakhir, Philosophy of Life, Henry Bergson. Next time tak jelaskan, cuma hari ini tak loncati dulu karena kita fokusnya ke Heidegger. Fokusnya Heidegger, seperti saya bilang tadi, selalu hampir semua filosof di era modern akhir adalah kritik terhadap cara berpikir era modern, atau kalau di situ filsafat barat modern. Jadi Heidegger mengkritik filsafat barat sebelum dia itu terlalu sibuk dengan metafisika dan epistemologi, tapi melupakan ontologi. Padahal ontologi itu yang paling dasar. Tidak akan ada metafisika kalau nggak ada ontologi. Nggak akan ada epistemologi kalau nggak ada ontologi. Ontologi itu ilmu tentang ada, ilmu tentang being. Ada itu berarti ya segala sesuatu yang ada. Nggak usah diterjemahkan susah-susah. Ada itu kamu sudah ngerti sebenarnya. Teh ini ada nggak? Ada, jelas. Buktinya bisa disentuh, bisa diminum. Iya, silakan diminum, nggak apa-apa. Oke, itu ada. Berarti filsafat tentang ada. Ada itu ya segalanya, bahkan termasuk yang tidak fisik. Lamunanmu itu ada kan? Meskipun dia secara fisik nggak ada. Seandainya artis-artis, kan, itu kan di pikiranmu. Seandainya punya pacar artis, enak nggak ya? Enak mungkin ya. Itu kan lamunan, nggak mungkin kejadian, tapi dia eksis sebagai lamunan, dia ada. Nah, yang ngomong tentang ada yang tidak fisik atau dibalik yang fisik, itu kan yang disebut metafisika. Dikritik oleh Heidegger. Kenapa sih kok bagi Heidegger filsafat barat banyak ngomong metafisika? Filsafat barat terlalu banyak ngomong sesuatu yang beyond fisik, di luar realitas. Ngomong tentang will to power lah, ngomong tentang kayak semua kan barang-barang yang gak terjangkau. Kok sibuk di sana ya orang-orang, katanya Heidegger. Padahal yang inti yaitu ontologi yang mendasari semuanya nggak pernah dibahas. Nah, itu nanti sehingga ontologi lah nanti yang jadi fokus kajiannya Heidegger. Hermeneutiknya juga disebut hermeneutika ontologis. Melanjutkan Husserl, tapi kalau Husserl itu fenomenologi yang sifatnya metodologis seperti dijelaskan kemarin, sementara fenomenologinya Heidegger itu fenomenologi yang sifatnya ontologis. Ontologis ada itu kalau bahasa Inggrisnya being, kalau bahasa Jermannya Sein. Tulisannya S-E-I-N, Sein. Biasanya dipasangkan dengan Seinde. Seinde itu artinya mengada. Atau kalau pakai istilahnya Budi Hardiman diterjemahkan jadi adaan. Apa ya adaan itu aku khawatir campur sama empek-empek kamu. Mengada mungkin lebih mengada. Ada lagi satu yang disebut pengada. Pengada itu bukan berarti yang menciptakan ada, tapi yang memungkinkan ada bisa terwujud. Misalnya teh ini pengadanya adalah mungkin tehnya, airnya, gulanya, gelasnya, tutupnya, mejanya, sayanya, ngaji filsafatnya, semuanya itu namanya pengada. Yang memungkinkan teh ini ada di sini, jam ini, detik ini. Kalau tidak ada saya, mungkin dia tidak akan ada di sini, tidak akan jadi teh ini, mungkin yang lain. Teh yang lain diminum orang lain dalam konteks yang lain yang berbeda.
Jadi adanya teh ini di waktu sekarang dengan kondisi seperti ini, dengan segala hal di lingkungannya, itu nanti yang disebut pengada. Segala yang di hasilnya disebut pengada. Makanya nanti di antara karya terbesarnya Heidegger yang terkenal adalah Being and Time. Being itu ada, and time dan waktu. Sein und Zeit. Jadi ada dan waktu. Kenapa waktu juga terlibat? Karena kalau waktunya tidak sekarang, itu mungkin bukan ngaji filsafat, tapi ngaji yang lain. Dan pasti tehnya punya makna yang berbeda. Kalau di ngaji filsafat cuma diminum, kalau di ngaji Rumi mungkin dikasih puisi-puisi cinta, kalau di ngaji sudah beda lagi. Pengadanya sudah berbeda. Jadi pengada itu sesuatu yang memungkinkan ada untuk eksis. Itu pengada. Kalau mengada, nanti kita lihat apa itu mengada. Jadi gambarannya gini, Rhoma Irama itu ada sebagai raja dangdut. Pengadanya mungkin adalah dangdutnya. Kalau nggak ada dangdut, nggak akan ada Rhoma Irama. Pengadanya dangdut itu mungkin seninya. Kalau nggak ada seni, nggak akan ada dangdut. Pengadanya seni mungkin apa ya? Atau sebelum dangdut ada musiknya. Pengadanya musik itu seninya. Pengadanya seni adalah kreativitas manusia. Kalau nggak ada kreativitas manusia, nggak akan ada seni. Pengadanya kreativitas manusia, manusianya, dan seterusnya. Pengadanya manusia, ya semua yang di sekeliling manusia. Dan Heidegger tidak mengakui ada pengada yang transendental. Pengada transendental itu Tuhan. Jadi itu kalau ditarik ke atas nanti akhirnya pengadanya Tuhan ya Pak. Enggak, kalau Heidegger enggak mengakui ada pengada transendental. Yos, yang memungkinkan aku ada sebagai manusia di sini ya semua yang di sekelilingku. Aku hari ini ngisi ngaji filsafat, yang memungkinkan aku jadi pengisi ngaji filsafat ya mungkin kalian, mungkin masjid, mungkin takmir, mungkin filsafatnya sendiri mungkin, dan hal-hal di sekelilingku. Tidak ada pengada yang di luar ini semua. Oke, itu Heidegger tentang ada. Kita telusuri pelan-pelan. Yang pertama, kritiknya terhadap pemikiran Barat modern. Jadi kritik besarnya Heidegger terhadap filsafat modern, terhadap sains modern adalah filsafat modern itu reduktif dalam membaca realitas. Tidak salah, tapi reduktif. Hanya lihat sisi itunya dari realitas. Pada realitas itu wajahnya banyak. Teh ini kalau pakai sains ya paling dijelaskan dia kombinasi antara gula ditambah air ditambah teh diaduk dan seterusnya. Biasanya sains hanya lihat ini, padahal dia tidak semata-mata itu. Dan itu yang sering jadi kelemahan di sains Barat modern. Kebenaran bukan soal pengetahuan, tapi soal keterbukaan realitas pada manusia. Jadi ini agak kebalikannya Heidegger kemarin. Kalau Heidegger manusia intensi menuju barang, kemudian dia paham barang. Kalau di Heidegger dibalik, bukan kita yang melihat barang, tapi barang ini menampilkan dirinya sebagai apa di depanku. Itu loh. Itu dicontoh, misalnya itu contohnya lukisan abstrak. Lukisan abstrak itu kan bagi ahli karya seni, lukisan abstrak itu menampilkan sosoknya sebagai lukisan yang kelas tinggi, yang punya makna dalam, punya dan seterusnya. Sementara bagi yang tidak ngerti seni, lukisan abstrak itu lukisan koyong ini kok apik. Lukisan cuma coretan-coretan, di mana bagusnya? Garuk-garuk kepala. Lukisannya sama, tapi dia menampilkan dirinya secara berbeda pada orang yang berbeda. Minggu lalu tak jelaskan
Contohnya Palu. Cuma kalau di Husserl kan orangnya mikir terus menuju Palu, sehingga orang berbeda memahami berbeda. Kalau di Heidegger ya memang begitu, tapi kebalik, bukan orang yang menuju Palu, tapi Palunya itu menampilkan diri sebagai apa ke orang itu. Palu ini kan punya banyak dimensi. Nah, dia menampilkan dirinya dalam dimensi apa pada orang itu. Teh ini bagiku hanya minuman biasa, tak minum. Bagimu mungkin beda. Kalau neng pesantren kalau kiainya habis ngaji kan gelasnya jadi rebutan, karena dia tidak semata-mata haus pingin minum, tapi bagi dia ini adalah apa kira-kira kalau di pesantren? Barokahnya kiai. Jadi bagi kiainya cuma minuman, menampilkan diri. Jadi aku, oh ini cuma minuman, makanya tak minum biar tidak haus. Jadi menampilkan diri bagiku untuk menghilangkan haus. Tapi bagi santri-santri melihatnya itu barokah. Bukan karena apa-apa, tapi karena memang dia menampilkan diri di depanmu sebagai barokah. Nah, kekeliruannya sains modern adalah hanya melihat teh tadi dari satu perspektif, tidak mempertimbangkan loh orang lain melihatnya berbeda loh. Sains hanya melihat bahwa alam matematis, empiris, rasional. Hanya itu aja. Padahal tidak begitu. Dia menampilkan diri di depanmu sebagai apa? Dulu kamu lihat orang pakai rok mini, terus kamu istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena rok mini itu dulu menampilkan diri padamu sebagai sebentuk aurat yang dibuka yang penuh dosa. Terus kamu istighfar. Sekarang kamu lihat rok mini sebagai beda lagi kan. Alhamdulillah, hadza min fadli Rabbi. Sekarang rok mini menampilkan diri padamu sebagai kebesaran Tuhan. Kalau dulu sebagai dosa. Makanya ternyata kalau dulu orang debat pornografi, porno aksi itu ya tidak mesti juga. Kalau saya lihat yang gitu-gitu terus dalam konotasi begitu. Karena mungkin saya lihat yang gitu-gitu, tapi pikiranku tidak ke sana. Pikiranku itu, wah kan gitu. Sama-sama lihat gambar tato, indah ya tato itu, nyeni memang. Karena dia menampilkan diri padamu sebagai seni gambar tubuh. Tapi bagi yang lain, tato, preman ini mesti. Ciri nih orang-orang pinggir jalan yang hidupnya nggak teratur yang itu kan. Dia menampilkan dirimu sebagai simbol premanisme. Nah, mungkin bagi yang lain beda lagi menampilkan diri sebagai apa. Dan kebenaran itu ada di situ kalau di Heidegger gitu loh. Menampilkan diri padamu sebagai apa. Itu yang bikin kenapa Qur'annya satu, tafsirnya bisa ribuan. Kenapa? Karena ayat juga menampilkan diri padamu kan secara berbeda-beda. Orang filsafat baca Quran dengan yang dari hukum atau syariah baca Quran mungkin beda cara menangkapnya. Yang satu melihat, wah Tuhan itu maha adil, maha teliti, jadi hati-hati kalau sholat jangan sampai keliru sedikit aja. Sementara yang satu, Allah itu maha pengampun, maha pemurah, tidak usah tegang-tegang, biasa aja, toh nanti diampuni kalau keliru. Sudah beda. Allah tampil di dalam dirimu beda. Yang satu Allah tampil sebagai penyiksa yang kejam, yang satu sebagai pemurah dan pemaaf. Itu kan beda. Allah yang sama ternyata bunyinya jadi beda. Kenapa? Karena dia tampil di depanmu secara berbeda. Jadi kalau di Husserl kamu yang kesana terus sesuai intensimu dia jadi apa. Tapi kalau di Heidegger enggak, ya dia itu menampilkan diri padamu sebagai apa. Berhubung kacamatamu itu, tampillah dia jadi itu. Yang tadi memahami Allah maha teliti, maha adil, ya kamu jadi kaku sholat, jadi tegang tiap hari. Sementara yang
santai terus ya jadi cenderung santai. Sholat telat-telat jadi orang apa-apa. Sholat Allah tidak butuh sholat kita. Itu yang mesti ngono alasanmu. Sementara yang kaku-kaku, pas nih, sudah waktunya. Lagi enak-enak ngomong, interupsi Pak, ini sudah waktunya sholat, ayo kita sholat gitu. Nah, karena sholat itu ala waktiha, mesti gitu. Takbir aja harus semua. Saya pernah ditanya orang, takbir itu tangannya sampai pundak apa sampai telinga Pak? Waduh, aku bingung jawabnya. Mau ngali filsafat ditakoni fikih. Oke. Ya kan, terserahlah kamu sampai pundak apa sampai telinga apa, say hello apa dada-dada sama siapa lah, monggo lah. Itu setiap itu kan mesti biasanya kan fikih terus takbir, belum nanti debat lagi, takbiratul ihram debat. Nanti begitu ini tangannya harus sendakep apa dilepaskan kayak di Ja'fari Syiah atau di kalau sendakep itu di dada kiri apa di atas udel apa, semuanya kan debat kan terusan. Berdiri, rukuk itu tangannya pas di dengkul apa di bawahnya, apa pas ini susah ya tiap sholat jadi debat. Dan tadi kamu mikir tiap hari kalau sholat itu khusyuk hilang, pokoknya ngukur ini. Karena Ustadznya jawabnya, pokoknya kalau rukuk itu punggungnya harus lurus, jadi dikasih minuman di atasnya aja nggak bisa jatuh. Jadi begitu sholat kamu mikir, gegerku lurus apa enggak ya? Kamu mikirnya ke situ mesti kan. Jadi dulu sampai tasahud itu kalau harus pas dengkulnya sini harus gini. Kalau lebih dikit ini nanti dibakar di neraka. Jadi harus pas satu. Jadi kamu mikir lurus belum ya? Jadi, mikirnya jadi begitu. Itu yang lurus. Sementara yang sholatnya nyantai beda lagi kan. Sakaramu Allah wakbar bismillah. Kadang-kadang lali saya. Biasanya kalau terawih cepet-cepetan 20 kali saya pernah itu. Terawih cepet. Zaman saya di Jember masih SMA. Karena terawihnya 23, saya ngimami di asrama sendiri cepet. Bismillahirrahmanirrahim, cepet. Amin, kof, non itu dok. Bukan itunya, tiba-tiba sampai sholat keberapa terus tanya, entuk piro sing ora ngerti aku yo. Sampai lali saking cepetnya. Karena nggak urut. Itu nyantai, jadi sama Gusti Allah sudah friend, jadi nggak apa-apa. Agama bisa. Kenapa bisa gitu? Iya, karena dia tampil di kepala setiap orang secara berbeda. Jadi kritik terhadap pemikiran Barat modern. Oke. Jadi realitas dan kesadaran manusia berarti ketika aku memahami realitas, realitas masuk ke dalam diriku, tampil sesuai versinya bagiku. Dan pemahaman ini sifatnya dialektis. Jadi ketika aku memahami sesuai penampakannya dia, sebenarnya kesadaranku juga berubah. Tadi aku melihat ini sesuai kesadaranku, tapi sebaliknya setelah melihat ini kesadaranku juga berubah. Gara-gara melihat ini, mungkin aku memangnya, wah alhamdulillah ada tehnya sekarang, tehnya masih hangat. Setelah melihat ini, itu kan kesadaranku berubah. Tadi mungkin aku pesimis, ini dikasih teh nggak sih ini. Begitu lihat ini, kesadaranku jadi berubah. Kamu memahami Al-Quran, memahami Allah, ya kan? Itu kan Allah tampil dalam dirimu, Al-Quran tampil dalam dirimu. Tapi sebenarnya ketika kamu memahami yang tampil dalam dirimu, yang terjadi bukan cuma pemahaman, tapi juga perubahan dalam kesadaranmu. Jadi kalau aku menganggap pengajian ini forum yang sia-sia, maka kesadaranku tentang pengajian ini juga berbeda, akan berbeda kalau aku menganggap pengajian ini sangat penting. Dan kalau aku menganggap pengajian ini sangat penting, akan berpengaruh terhadap perilakuku, tindakanku. Jadi pemahaman itu mempengaruhi kesadaran, kesadaran mempengaruhi tindakan. Jadi hati-hati, jangan salah. Pemahaman itu bukan barang statis, tapi dia mempengaruhi kesadaran.
Sebelum hujan, kesadaranmu mungkin berbeda dengan sekarang setelah hujan. Tadi sebelum hujan kamu mungkin, wah sumuk banget ya, hawanya kok tidak enak. Begitu hujan, berubah sekarang, lumayan seger. Tapi nanti semoga waktu pulang gak hujan ya, aku gak bawa jas hujan. Dan itulah hidup. Jadi dari pemahaman, kesadaran yang dialektis, kemudian tindakan yang sesuai dengan kesadaran. Apa yang ada, makanya sering saya bilang, apa yang ada di kepalamu, biasanya seperti itulah kamu tampil. Dan apa yang kamu pahami, biasanya seperti itulah nanti kesadaranmu. Versinya Heidegger. Kesadaran orang yang menganggap Tuhan itu maha adil, maha penyiksa, maha teliti, mungkin berbeda dengan perilakunya orang yang punya kesadaran bahwa Tuhan itu maha pengampun, maha pemurah, maha memaafkan. Yang satu gayanya mungkin santai, agak sakar PDW. Yang satu gayanya mungkin kaku, agak formal. Jadi ada dialektika. Nah, ketika tadi manusia memperlakukan alam secara manipulatif, secara persepsi tunggal, secara reduktif, bahkan secara eksploitatif, pada akhirnya juga akan mengubah kesadarannya. Ketika dia melihat alam semesta hanya dari persepsi untung rugi, maka kesadarannya juga akan terbangun jadi kesadaran untung rugi. Dan kesadaran untung rugi ini akan berpengaruh terhadap struktur berpikirnya, struktur hidupnya. Kalau kamu masih positivistik, yang eksploitatif, yang untung rugi, dan kesadaranmu adalah kesadaran ini, maka ada kemungkinan semua hal yang lain kamu perlakukan juga secara eksploitatif. Itu sama kayak misalnya anak yang sejak kecil dilatih disiplin oleh orang tuanya, maka meskipun disiplin itu hanya waktu dia bangun tidur sama berangkat sekolah, kesadarannya akan terbangun disiplin, dan semua bidang kehidupannya akan terbangun dengan benchmark bangun tidur dan berangkat sekolah itu. Jadi itu namanya pengaruh kesadaran. Kalau kamu membangun kesadaran eksploitatif, untung rugi, maka pasti itu akan berimbas dalam semua tatanan kehidupan. Kamu akan mempertimbangkan untung dan rugi. Dan tidak heran ketika orang berpikir saintifik, maka sistem ekonominya jadi sistem ekonomi yang kapitalistik. Sistem politiknya juga sistem politik yang cenderung hegemonik, nyari untung sendiri. Kenapa kok cepat sekali jadi begitu? Ya karena memang kesadaran yang dibangun, kesadaran eksploitatif, kesadaran untung rugi. Mungkin ngaji ini juga sebenarnya kamu mempertimbangkan untung rugi. Kok kamu mau sih setiap malam Kamis ngaji di sini? Lumayan, ada tehnya, dapat filsafat gratis, ini sebenarnya kesadaran untung rugi. Kenapa kok muncul begitu? Karena kamu dibiasakan untuk untung rugi. Kalau dosennya bilang di kelas, semester ini maksimal 75%, jadi kamu boleh bolos 4 kali. Sebenarnya kamu bisa nggak bolos, tapi eman-eman sudah dikasih kesempatan bolos kok. Sekali-sekali bolos dong, lumayan, ada jatah kok. Untung rugi yang kamu, dalam hal apapun kamu sering ambil kesempatan untung rugi. Dan hati-hati dalam banyak hal. Pacaran kadang-kadang kamu, pacaran sudah lama masa nggak ngapa-ngapain ya, rugi no. Itu untung rugi lagi yang kamu pikir. Ya kan? Sholat misalnya, sholat tahiyatul masjid itu bisa cukup diganti dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Begitu kamu masjid mau sholat, ngapain capek-capek, baca aja subhanallah, selesai, pahalanya sudah sama. Begitu kamu ngerti mau baca Quran sampai khatam, tiba-tiba lihat hadis bahwa Al-Ikhlas itu senilai dengan sepertiganya Al-Quran. Ini kalau sepertiga dibaca 3 kali berarti utuh, sama kayak baca Quran utuh. Adalah dibaca 3 kali selesai, ngapain capek-capek dibaca sampai 30 juz. Dan coba kamu cermati, cara berpikirmu pasti ke sana. Kenapa? Kamu dilatih, kesadaranmu dibiasakan tadi eksploitatif, kalkulatif, untung rugi dalam hal apapun. Dan itu yang jadi modus hidup realitas dan kesadaran manusia dalam kritiknya
Heidegger.